Oke, kita bahas tentang subprogram ya. Nah, ini subprogram ini apa ya? Subprogram itu definisi umumnya adalah bagian dari program yang diletakkan di luar program utama. Ya. Nah, jadi yang kemarin kan kita selalu kalau buat program ya selalu seperti ini ya. Ini sebutnya sebenarnya sebagai program utama. Ya, tidak ada subprogram di sini. Jadi di sini contoh yang kasus kemarin menampilkan mendetik, kita langsung menyusun instruksi-instruksinya menjadi satu blok program. Nah, kalau subprogram itu nanti seperti ini. Jadi kalau di sini katakan ada program utamanya, nah ini program utama. Jadi seperti ini program utama. Nah, tapi di dalam program utama itu kita juga nanti akan membuat satu program yang kita tidak letakkan program itu di dalam program utama. Ya, jadi ada satu subprogram. Ini contoh di sini namanya function contohnya ya. Ada populer dengan nama function dan namanya prosedur gitu ya. Oke, kita tidak bahas untuk function prosedur gitu ya. Pokoknya di sini kita nyebutnya adalah subprogram. Nah, sekarang bagaimana si program utama ini bisa terhubung ke subprogram? Nah, nama dari subprogramnya nanti kita selipkan di dalam program utama kita. Nah, menyelipkannya itu di mana? Ya tergantung kapan kita membutuhkan subprogram itu dipanggil. Jadi misalnya ini ada satu program, nanti ada satu instruksi satu, print apa, cetak apa, hitung apa. Nah, kemudian proses itu membutuhkan subprogram, maka nama subprogram itu kita panggil. Kita panggil sehingga nanti dia akan terhubung ke sini, ke subprogram ini. Nah, itu nanti jalan subprogramnya. Begitu subprogram ini sudah selesai, dia kembali lagi ke bawah instruksi di bawah subprogram ini. Dan seterusnya sehingga sampai selesai. Nah, di sini kok ini contohnya main Samaritan ini kebetulan saya ambil contoh implementasi kalau di bahasa C ya. Oke. Subprogram ini ada dua ya, ada yang disebut namanya function, itu subprogram dapat mengembalikan nilai, dan prosedur atau subprogram yang tidak mengembalikan nilai. Oke, untuk mungkin untuk semester ini kita tidak membahas dua jenis ini, kita membahas secara umum saja, disebut namanya subprogram. Kita bisa mengatakan itu function ataupun sebagai prosedur. Ya. Nah, di sini subprogram ini kalau dikembangkan nanti juga bisa memanggil subprogram lain. Jadi ini main programnya memanggil satu function, nah, masuk ke subprogram, jalankan instruksinya. Nah, dalam subprogram manggil lagi subprogram, bisa jalankan lagi instruksinya, manggil lagi subprogram. Nah, misalnya ini sampai ke function ketiga, nanti jalan programnya, dijalankan. Setelah selesai, dia kembali ke function kedua. Ini dijalankan, selesai, kembali ke function ke satu, dijalankan selesai, kembali lagi ke main program. Jadi dari main program ini seolah-olah nanti bisa bertingkat-tingkat memanggil sub-subprogram yang ada. Jadi subprogram memanggil subprogram, subprogram memanggil subprogram. Ya. Kalau yang memanggil subprogram itu adalah memanggil subprogram ini adalah subprogram, dia kembali ke subprogram. Nah, ya, jangan bingung ya. Jadi contohnya di sini ini function 1 memanggil function 2, function 2 memanggil function 3. Karena function 3 yang memanggil adalah function 2, maka dia akan kembali ke function 2. Karena function 2 yang memanggil adalah function 1, dia kembali ke function 1. Nah, karena di sini yang kembali ke memanggil function 1 adalah program utama, maka dia main ke program utama dan selesai. Ya. Kenapa subprogram dibutuhkan? Ya. Nah, dengan subprogram ini kita nanti bisa membagi program menjadi fungsi-fungsi terpisah. Ya, jadi bayangkan kalau subprogram itu seperti Anda misalnya menjadi satu panitia. Panitia misalnya acara apa? Ada acara misalnya ulang tahun atau acara misalnya peresmian, misalnya peresmian Gapura lah misalnya gitu ya. Nah, tentunya dalam peresmian itu kita nanti ada banyak aktivitas ya. Kita harus membuat undangan, kita harus menyusun acaranya apa saja, lalu nanti ada bagian yang menjaga keamanan, ada bagian konsumsi. Nah, tentunya kita nanti harus melibatkan banyak orang dalam pekerjaan itu. Artinya tidak mungkin kita menghandle sekian pekerjaan, saya jadi konsumsi juga, saya jadi keamanan juga, saya juga jadi acara juga, nggak mungkin gitu ya. Kita harus membagi ke beberapa orang untuk nanti bagi-bagi sesuai kita tugasnya masing-masing. Hanya tetap ada yang jadi ketua panitia. Nah, ketua panitia itu ya bisa katakan sebagai subprogram, sebagai program ketua panitia. Nah, kemudian
ada bagian dokumentasi, kemudian ada bagian konsumsi, ada bagian keamanan, itu adalah subprogram. Yang nanti subnya adalah dia berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Kalau bagian keamanan dia bertugas untuk jaga keamanan, bagian konsumsi ya konsumsi. Nah, kapan kita nanti memanggil bagian konsumsi? Ya pada saat konsumsi itu dibutuhkan. Misalnya pada saat acara. Kemudian misalnya bagaimana tuh bagian keamanan? Nah, bagian keamanan mungkin dipanggil sebelum acara itu berlangsung. Karena harus mulai mengamankan misalnya tempatnya. Dan seterusnya seperti itu. Nah itu sama di dalam kita membuat satu aplikasi, kita juga bisa membagi-bagi pekerjaan jadi seperti itu. Nah untuk membaginya kita menggunakan namanya subprogram. Ya jadi yang di sini ada membagi program menjadi fungsi-fungsi yang terpisah. Kemudian masing-masing fungsi menjadi ditulis dan diuji secara terpisah. Nah ini juga kelebihannya. Dengan subprogram kita bisa nanti proses itu ditulis dan diuji. Jadi kita ingin jalankan bagian ini dulu, bagian tertentu dulu. Nah itu bisa. Dan ini akan menyederhanakan proses mendapatkan program total untuk bekerja. Memahami, mengkode, dan menguji berbagai fungsi yang terpisah lebih mudah daripada melakukan hal yang sama untuk satu fungsi besar. Maksudnya adalah begini, pada saat kita misalnya tadi menjadi panitia kan kita juga monitor gitu ya, bagian konsumsinya, bagian dokumentasi, misalnya bagian keamanannya berjalan nggak fungsinya. Kalau nggak berjalan, nanti kita tanyakan nih keamanan ini kira-kira kenapa nggak berjalan. Nah, bagian yang lain misalnya bagian konsumsi, ya itu nanti kita monitor bagian konsumsi. Jadi kita tidak memikirkan seluruhnya pada saat bersamaan. Nah itu dengan subprogram kita juga nanti bisa melakukan seperti itu. Ya satu fungsinya kita uji masing-masing. Nah, setelah berfungsi nanti baru kita gabungkan dari beberapa fungsi tersebut. Kemudian jika program besar harus dikembangkan tanpa menggunakan fungsi selain main, maka akan menjadi baris yang tak terhitung jumlahnya dalam fungsi utama dan menggunakan program itu akan menjadi sulit. Maksudnya begini, kalau Anda tidak menggunakan subprogram, ada kemungkinan instruksi itu akan berulang, ya, berulang di saat proses. Kemudian kita panggil lagi, kita ulang lagi. Nah itu nanti dengan ada subprogram kita bisa menghindari itu, ya. Jadi maksudnya instruksi-instruksi yang berulang itu nanti kita bisa letakkan di subprogram. Oke, mungkin ini agak mungkin nanti aja kita bahas di berikutnya. Kemudian membagi beban kerja dengan menulis berbagai fungsi. Nah ini mengapa subprogram dibutuhkan. Nah ini ya, kalau kita di sini menggunakan pseudocode menjadi subprogram seperti ini. Contoh kita di program utama, simpel aja sini misalnya. Program utama adalah kita membuat satu subprogram hitung luas segitiga. Ya. Nah, kita buat suatu subprogram namanya hitung luas segitiga misalnya namanya, nama subprogramnya. Hitung luas segitiga kan Anda sudah ketahui apa? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti apa? Berarti dalam subprogram kita harus memasukkan alasnya dan tingginya. Ya, alasnya sama tingginya. Ya, masukin alasnya, masukin tingginya. Setelah itu alas kalikan tinggi, kalikan setengah, dapatlah nilai luasnya dan kita cetak luasnya. Setelah selesai dia kembali ke sini. Nah ini subprogram itu seperti ini. Jadi simpelnya kalau dibuat pseudocode itu seperti ini. Ya, jadi